Calon Presiden Anies Baswedan menyerahkan sepenuhnya pembahasan calon wakil presiden kepada tim 8. Hal ini disampaikan Anies Baswedan saat berada di kantor DPP PKS pada Sabtu kemarin. Tim 8 itu adalah Sugeng Suparwoto dan juga Willy Aditya dari Nasdem, kemudian Sekjen Demokrat Tuku Rifki Hasya dan juga Ketua Dewan Suro PKS Sohibul Umam, serta ex-Menteri ESDM Sudirman Said. Adapun nama cawapres yang sempat muncul antara lain adalah Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian Ahmad Heriawan, dan Hovifah Indar Parawansa. Selain itu, Anies juga sempat menyebut ada 5 nama yang sedang dikaji oleh tim 8. Kemudian siapa saja mereka dan siapa yang menjadi kandidat terkuat, kita akan membahasnya dan sudah bergabung anggota tim 8 ada Mas Willy Aditya. Kemudian juga ada pakar politik Hanta Yuda dan juga pakar komunikasi politik Prof. Karim Suryadi. Bapak-bapak selamat petang, salam sehat. Mas Hanta mungkin bisa melihat terawangannya ya, apakah dari 5 nama-nama yang kemudian diusulkan oleh tim 8, siapa saja kemudian mungkin di luar Mas AHY ataupun Aher ya, yang cukup sering santer terdengar, kira-kira nama-nama siapa saja yang kemudian akan dipertimbangkan dan chance-nya masing-masing seperti apa ini Mas? Ya, Agita. Di koalisi ini kan ada 3 fase. Fase koalisi kandidasi terkait dengan pencalonan persen 20%. 2 adalah koalisi eleksi terkait dengan winning di election, bagaimana menangkan pertarungan. Dan ketiga adalah koalisi governability, yaitu bagaimana nanti setelah menang menyukseskan pemerintahan. Sebelum ke nama, seperti yang disampaikan oleh Mas Willy Aditya tadi, ada di awal soal apakah kebutuhan geopolitik, good governance, penegakan hukum, ekonomi, figur yang cari cawapres, itu saya melihat lebih pada kriteria yang akhir, yaitu governability, bagaimana kalau menang. Ini penting, tapi tidak menentukan. Yang menentukan adalah fase sebelumnya, yaitu fase winning the election, dan lebih menentukan lagi adalah fase kandidasi. Bagaimana ingin memerintah kalau tidak memenangkan pertarungan? Bagaimana ingin bertarung kalau tidak bisa didaftarkan? Jadi kerumitan, rumit dan sekaligus kalau saya kerentanan rumit tapi juga rentan itu titiknya di kandidasi dulu di koalisi perubahan ini Agita. Kenapa di titik ini yang paling penting? Karena sampai hari ini kalau koalisi kandidasi ini tidak berhati-hati menentukan cawapres, dia bisa menjadi titik krusial yang akan membubarkan koalisi di fase kandidasi. Kemudian juga dia tidak memberikan kontribusi dalam eleksi atau election pemenangan. Nah ini yang harus dicari titik temunya. Seperti saya katakan tadi sebelum bicara nama ya, yang paling penting sekarang ini bagi Mas Anies Baswedan, mungkin juga capres yang lain, bagaimana kriteria racikannya itu dicarilah cawapres yang mampu mengurai kerumitan koalisi tadi, sekaligus bisa memecah kebuntuan dalam koalisi tadi. Karena itu cawapresnya harus punya akseptabilitas tinggi, diterima oleh partai-partai koalisi dalam koalisi perubahan, supaya real, supaya konkret Anies bisa diusung oleh koalisi itu. Itu nomor 1. Yang kedua, kriteria kedua, cawapresnya harus kontributif secara elektoral. Dia bisa melengkapi di mana Anies Baswedan tidak begitu kuat. Dia harus komplementer. Nah ini juga dalam syarat untuk memenangkan pertarungan. Baru yang ketiga, secara personalitas dia punya kompetensi, dia punya kemampuan, dia punya pengalaman untuk melengkapi Anies ketika nanti menang di pertarungan. Nah ini yang saya kira dari nama-nama yang disebutkan oleh beberapa tadi yang Agita sampaikan, ya kalau geopolitik mungkin ada seperti AHY, Andika yang berwatar militer, good governance, misal Bu Kofifa, kemudian penegakan hukum, ekonomi ada Pak Khairul Tanjung, Erlangga dan sebagainya. Nah dari nama-nama yang di berselewaran itu, menurut saya yang paling penting dipikirkan oleh koalisi Anies Baswedan, ini dilema memang. Satu sisi kalau mengambil kandidasi, nanti jangan sampai lemah dalam memenangkan eleksi, tapi kalau anda fokus cari orang yang menang misalnya, maka dia akan sulit dikandidasi. Saya langsung fokus kedua nama saja. Yang mengerucut kemarin itu titik krusialnya. Nasdem, kalau saya baca Mas Willy ya, melihat ingin memenangkan pertarungan, punya pengalaman, Ibu Kofifa menjadi preferensi salah satu. Terlepas apakah Kofifa bersedia atau tidak, yaitu variabel lain. Yang kedua, ada di dalam koalisi yaitu Partai Demokrat menginginkan AHY. AHY ini kuat dari kandidasi. Jadi kalau mau realistis sekarang ini berkoalisi Anies dan AHY itu bisa dideklarasikan. Ini paling real, paling mungkin realistis bisa
terrealisasi koalisi ini. Tapi mungkin dari sisi Nasdem dan Pak Surya, apakah ini mampu memenangkan pertarungan? Karena itu dipikirlah sosok Khofifah, karena Khofifah dianggap bisa melengkapi di mana Anies dianggap tidak begitu kuat. Misalnya Anies dipersepsikan tidak terlalu kental Jawanya, butuh cawapres dari Jawa. Dari NU-nya tidak terlalu kental, dicarilah yang NU. Dan ketiga adalah faktor-faktor lainnya, misalnya basis Jokowi dan sebagainya. Jadi ini yang saya kira kalau fokus pada nama, dua nama ini yang paling dilema menjadi pertimbangan. Tapi kalau mau memilih, AHY memang lebih realistis hari ini. Kenapa? Secara kandidasi dia bisa melengkapi, secara eleksi dia tidak buruk-buruk amat. Elektabilitasnya juga setara dengan Khofifah. Mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi koalisi perubahan untuk persatuan. Mas, mungkin kita sedikit lihat beberapa jam yang lalu ya, pada saat pidato dari Anies Baswedan, sempat disebutkan juga di dalam pidato, Mas, akan ada lawan yang memiliki kekuatan politik sangat besar dan bisa mendominasi. Artinya kita bisa melihat mungkin ya, bahwa memang ada kesadaran juga dari Anies Baswedan dan juga mungkin koalisi perubahan bahwa memang ini merupakan perang yang besar. Dan apakah berarti artinya memang sosok cawapres itu dinilai sebagai tolak ukur yang sangat penting? Kalau tadi kita melihat juga dari Prof. Karim menyebutkan pentingnya juga ada rekam jejak dan juga narasi yang kuat untuk memilih cawapres ini. Betul sekali, faktor cawapres penting di semua level ya. Di level kandidasi dia harus bisa diterima oleh seluruh partai karena itu di titik krusialnya ada 3. Jadi kita butuh, kalau dari sisi rekam jejak tentu Anies Baswedan kuat di sana. Sekuat apapun, sehebat apapun si cawapres, kalau kemudian dia tidak kontribusi elektoral, tidak ada gunanya karena dia tidak bisa mengantarkan menjadi seorang capres dan cawapres. Sehebat apapun strateginya sudah disiapkan untuk memenangkan pertarungan, tapi tidak lolos persyaratan 20% di kandidasi, juga tidak bisa maju, juga tidak ada gunanya. Jadi 3 komprehensif, bagaimana si cawapres ini nanti bersama Anies diterima semua partai, lalu ini bisa menyolidkan bangunan koalisi, lalu ini bisa melengkapi untuk memenangkan pertarungan, lalu dia bisa melengkapi setelah terpilih nanti. Jadi 3 variabel tadi ya, catatan yang terakhir yang disampaikan oleh Mas Willy maupun Prof. Karim tadi itu juga penting. Tapi 2 fase sebelumnya itu harus komprehensif dipertimbangkan sehingga titik tengahnya harus dicari untuk menjadi titik temu dari semua koalisi ini untuk melihat dari 3 titik krusial yang sama pentingnya, kandidasi, eleksi, dan governability. Karena itu cawapresnya seperti Mas Anies pidato tadi, menurut saya cawapres seorang Anies Baswedan sama mungkin juga cawapres Ganjar Prabowo bukan yang diinginkan, sekedar diinginkan, tapi betul-betul yang dibutuhkan. Dibutuhkan apa? Memperkuat koalisi, memenangkan pertarungan, dan menyukseskan pemerintahan kalau menang. Karena itu seperti figur Pak JK di periode pertama Pak SBY dan JK di periode pertama Pak Jokowi, menurut saya belum bisa jadi JK bukan prioritas yang diinginkan, tapi realitasnya karena harus memenangkan pertarungan JK. Tapi bagusnya Pak JK juga punya pengalaman, punya rekam jejak yang bagus, dan Pak JK juga bisa mempersatukan koalisi, bangunan koalisi. Nah, figur yang semacam inilah sebenarnya Agita yang dibutuhkan oleh Anies Baswedan, sekaligus dia bisa mendapatkan sekaligus ketiga-tiganya. Jangan sampai ada satu dianggap sangat kuat dari sisi tetapi tidak memiliki akseptabilitas di partai, juga sulit. Itu poinnya, diterima oleh semua partai, akseptabilitasnya tinggi untuk memperkokoh koalisi kandidasi. Yang kedua, dia kontributif secara elektoral, komplementer untuk memenangkan di fase winning the election atau eleksi. Dan terakhir, dia juga punya kompetensi rekam jejak yang kuat, governability, nanti bisa menyukseskan pemerintahan kalau terpilih. Baik, sejauh ini melihat langkah dari koalisi perubahan sejauh ini seperti apa? Apalagi kita sudah melihat ada banyak tahapan-tahapan yang sudah dilakukan. Ya, memang koalisi perubahan saya setuju harus terus menggulirkan isu ini, wacana narasi tentang cawapres Anies. Tidak boleh diam. Begitu disampaikan publik ada proses, ini publik menunggu kan. Dan ini bagus menurut saya supaya menjadi tanda petik panggung atraktif juga supaya tetap isu ini bergulir. Yang paling penting adalah penentuan cawapres ini ya Gita, Mas Willy, menurut saya izinkan menyampaikan saran. Yang penting tidak menjadi faktor yang akan merusak atau membubarkan koalisi. Jadi koalisi kandidasinya tidak terancam bubar. Yang kedua, ini juga si cawapresnya kontributif juga. Tidak menggerus elektabilitas si capres, tingkat kesetujuannya. Yang ketiga, ini sangat penting juga adalah dia punya saling melengkapi kalau menang nanti bidangnya apa, pengalamannya apa. Tadi kalau kata Mas Willy, chemistry-nya juga kuat, saling melengkapi dan seterusnya. Ini yang saya kira paling penting yang disiapkan oleh Anies Baswedan ya untuk menentukan kawan koalisinya ini atau cawapresnya ini. Nah,
Kemudian si cawapresnya ini saya kira memang ada satu variabel ya, meskipun tadi isu kita bilang Pak Luhut kemudian kemungkinan dari pro pemerintah. Tapi begini, kalau saya masuk ke yang fase ketiga yaitu winning the election, Mas Anies tentu punya kekuatan elektoral, dia sudah punya basis. Nah, kalaulah dianggap misalnya dari sisi Jawa, maka faktor Jawa penting bagi seorang Anies Baswedan. Yang kedua, kita tahu juga ada political triple majority yang kuat di Indonesia itu juga NU. Jadi kalau bisa merepresentasikan NU, tidak harus orang NU seperti dulu Pak JK, dia juga dekat dengan tokoh-tokoh Islam. Mas Anies bisa mencari dari sisi itu. Yang ketiga, ini mungkin agak berbeda, jarang dianalisa. Bisa jadi koalisi perubahan mengusung perubahan, mencari figur yang semakin kokoh isu perubahannya, tapi bisa sebaliknya. Mengingat misalnya kalau tingkat kepuasan atau approval rating kepada Jokowi cukup tinggi, 70, 75 atau 80%, maka perlu juga saya kira dipertimbangkan untuk mencari cawapres di basis di mana Jokowi cukup kuat di wilayah itu. Jadi ini agak berbeda. Baik Ganjar, Prabowo mau Anies bisa jadi menyasar pada segmentasi yang sama. Pemilih Jokowi di 2019 yang lalu itu tidak dominan semuanya ke Ganjar nyatanya. Setengah dari yang puas dengan kinerja Jokowi baru ke Ganjar 30-35%. Itu satu hal. Sehingga saya kira faktor ini penting kalau dipertimbangkan menjadi untuk dari sisi kemenangan. Tapi kalau dari sisi untuk melengkapi sosok Anies Baswedan, saya kira tadi kita sudah mendiskusikan bertiga, semua membutuhkan melengkapi dari sisi governability. Bagaimana pemerintahan yang dibangun oleh Anies adalah sukses. Tapi apapun hari ini Mas Anies menyampaikan bagus ya, mengajak soal gagasan, soal rekam jejak yang ditarungkan itu. Amunisinya itu ada soal gagasan, soal ide, soal program, kemudian soal rekam jejaknya, dan di panggung atraktif yang terbuka. Nah, itu bagus untuk perkembangan demokrasi kita. Tidak boleh di ruang-ruang tertutup, remang-remang pertarungannya, amunisinya bukan gagasan, bukan program. Itu yang harus kita geser pertarungan politik kita ke depan. Yang dimenangkan rakyat Indonesia mendapat pemimpin terbaik. Baik, kita akan nantikan nama-nama yang tentunya akan diumumkan oleh tim 8 dan juga kita akan nantikan bagaimana kejutan dari cawapres dari Anies Baswedan. Tapi terima kasih Mas Willy Aditya, terima kasih Mas Hanta Yuda dan juga Prof. Karim sudah bergabung bersama kami di Dialog Kabar Petang. Sehat-sehat selalu, selamat petang.